News and Talk. Pemerintah kota atau Pemkot Semarang mulai mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang seiring memasuki musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengerahkan armada Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Semarang untuk melakukan pendinginan di area TPA untuk mencegah munculnya titik api. Apa saja yang dilakukan Damkar Semarang untuk mengantisipasi kebakaran di TPA Jatibarang? Kita akan berbincang selengkapnya bersama Kabid Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Dr. Tantri Pradono, SHMH. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Tantri. Selamat siang Mas. Ya. Pak Tantri, ini kan memasuki musim kemarau. Seperti apa sih potensi kebakaran ya di TPA Jatibarang yang menjadi perhatian Damkar Kota Semarang, Pak Tantri? Ya. Jadi gini Mas. Jadi tanggal 9 Juli kemarin kami dengan instansi terkait Damkar, Satpol PP, DLH, BPBD, dan TNI Polri maupun camat dan lurah itu mengadakan apel di TPA Jatibarang yang dipimpin oleh Pak Sekda Kota Semarang. Jadi apel kesiapsiagaan untuk menghadapi musim kemarau khususnya di TPA Jatibarang. Jadi langkah-langkah yang diambil dari kami adalah dengan bersama DLH, yaitu yang pertama kita melakukan pendinginan di TPA Jatibarang dengan mengerahkan mobil armada damkar ke TPA Jatibarang dengan beberapa personil, yaitu yang pertama adalah memasang pipa-pipa injek di wilayah TPA Jatibarang yang berpotensi timbulnya panas. Berdasarkan pengalaman tahun 2023 kemarin yang sempat terjadi kebakaran di TPA Jatibarang itu. Makanya kami dengan DLH memasang titik-titik, ada 10 titik pipa yang kita pasang untuk penginjekan lokasi yang potensi rawan menimbulkan panas dan timbulnya api di TPA Jatibarang. Itu Mas. Setiap 2 hari sekali ya kita melakukan penyiraman di TPA Jatibarang. Baik, Pak Tantri, ini berapa mobil damkar yang dikerahkan Pak Tantri? Kalau untuk penginjekan untuk penyiraman kita hanya 1 unit saja Mas. Tapi kalau misalkan sampai terjadi kebakaran ya kita melalui on call ya, bisa melalui telepon. Itu kita siap untuk melaksanakan pemadaman di TPA Jatibarang. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lah untuk kebakaran di TPA Jatibarang. Dengan antisipasi ini mudah-mudahan tidak ada kebakaran di TPA Jatibarang. Seperti itu Mas. Baik, ini selain pemasangan pipa injek ya pada 10 pipa yang dipasang ya, ini mungkin antisipasi lain apa yang sudah dilakukan Damkar ya Pak untuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA Jatibarang sendiri Pak Tantri? Ya, selain dari untuk penginjekan pemasangan pipa juga kita melakukan penyiraman di titik-titik rawan yang bisa menimbulkan api ya, yang sudah ditentukan oleh dari pihak TPA Jatibarang, dari DLH ya, yang menentukan titik-titik untuk kita lakukan penyiraman di TPA Jatibarang. Itu Mas. Baik, Pak Tantri, ini juga melakukan pendinginan juga ya Pak ya? Dilakukan di area TPA ya Pak ya? Iya betul ya. Makanya seperti apa Pak? Seperti apa pendinginan yang dilakukan di TPA ini? Ada titik-titik yang mungkin menjadi prioritas Pak, mungkin karena dinilai rawan gitu ya munculnya api, atau bagaimana Pak Tantri? Iya, jadi kita melakukan penyiraman, kita siram seperti kayak kita nyiram lapangan gitu loh Mas. Itu di tempat titik-titik yang memang di situ rawan terjadinya kebakaran di TPA Jatibarang. Gitu Mas. Baik, Pak Tantri, ini selain melakukan pendinginan, mungkin apakah ada teknologi mungkin atau peralatan khusus Pak yang disiapkan ya untuk mungkin bisa untuk mendeteksi titik api yang lebih dini gitu, Pak Tantri? Kalau untuk mendeteksi titik-titik panas itu kita belum memiliki alatnya ya Mas. Dulu itu waktu kejadian di TPA tahun 2023 itu kita bekerja sama dengan dari Brimob ya. Dari pihak Brimob itu yang menggunakan sensor thermal itu ya, namanya itu ya, alatnya itu ya. Untuk mendeteksi rawan panas itu ya. Untuk alat kita belum punya. Jadi sementara ini berdasarkan hasil pengalaman dari tahun 2023 kemarin yang kita antisipasi gitu Mas.
untuk kejadian di tahun sebelumnya dan sekarang ini bagaimana Pak? Ada perbedaan atau bagaimana Pak Tantri? Kalau menurut saya ya sudah ada perbedaan sih. Jadi dengan pengalaman yang tahun 2023 kemarin dari titik-titik, makanya yang kita sampaikan tadi, yang kita pasang di tempat-tempat yang rawan menimbulkan api sesuai dengan tahun 2023 kemarin terjadinya kebakaran di TPA itu, yaitu yang sekarang kita lakukan. Baik, Pak Tantri, ini kan tadi sempat disebutkan ya di awal ya, ini kan juga bekerja sama dengan DLH. Mungkin bagaimana koordinasi Damkar dengan Dinas Lingkungan Hidup ya selaku pengelola TPA dalam upaya mencegah kebakaran sendiri, Pak Tantri? Iya, makanya kan ya, kita setiap hari selalu koordinasi dengan pihak DLH. Kebetulan TPA Jatibarang itu kan di bawahnya DLH ya, makanya kita selalu setiap hari koordinasi dan setiap 2 hari sekali kita melaksanakan itu penyiraman maupun penginjekan pipa-pipa yang sudah terpasang di TPA Jatibarang itu. Baik. Berarti untuk kondisi saat ini berarti aman ya Pak ya TPA Jatibarang sendiri ya Pak? Ya, untuk munculnya kebakaran. Ya, untuk sementara ini kita masih aman lah dengan adanya kita lakukan penyiraman dan penginjekan ini sementara ini tidak ada laporan kebakaran di TPA Jatibarang. Alhamdulillah aman ya Pak ya. Alhamdulillah aman ya. Mungkin apa sih Pak faktor yang paling sering gitu ya yang menjadi penyebab munculnya kebakaran di TPA Jatibarang sendiri saat musim kemarau seperti ini Pak? Ya, itu kemarin menurut saya ya dari gas metan yang tempat-tempat pembuangan sampah yang belum ditutup dengan tanah itu ya. Dan sekarang sudah mulai ditutup dengan tanah melakukan soil cover itu ya, menggunakan tanah huruf itu di tempat-tempat yang memang rawan terjadinya kebakaran. Kemudian dari TPA juga sudah ada himbauan di sana untuk khususnya di pemulung-pemulung yang ada di sana di TPA Jatibarang untuk tidak merokok di lingkungan sekitar TPA Jatibarang. Itu sudah ada himbauan juga sih. Ini jika sewaktu-waktu munculnya api gitu ya Pak, titik api ini bagaimana sih Pak prosedur gitu ya penanganan agar api ini tidak meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat Pak Tantri? Ya, kalau dari kami adalah kita melakukan cover area itu ya, jadi menghambat untuk titik-titik api yang bisa melebar kemana-mana itu ya. Jadi kita semprot di bagian-bagian yang bukan langsung di tempat titik api, tapi di sekitaran api itu kita lakukan pendinginan dulu supaya tidak melebar kemana-mana. Itu Mas. Baik Pak Tantri. Ini mungkin Damkar kan ada mungkin himbauan kepada masyarakat juga ya Pak yang berada di kawasan sekitar TPA atau sekitar pemukiman yang ada di sekitar TPA untuk ikut juga untuk mencegah kebakaran. Mungkin himbauan seperti apa yang ingin disampaikan Pak Tantri? Ya tadi saya sampaikan khususnya kepada para pemulung yang ada di TPA Jatibarang untuk tidak merokok di lingkungan area TPA Jatibarang. Yang pertama itu. Kemudian dari kami juga menyarankan dari DLH atau pengelola TPA Jatibarang untuk mensiagakan jadi di sana disiagakan mobil tangki ya, karena untuk melakukan penyiraman mandiri untuk antisipasi ya. Jadi ada mobil tangki yang disiapkan di TPA Jatibarang. Berarti Damkar sudah juga memetakan juga ya Pak ya rawan kebakaran lahan maupun bangunan ya Pak ya di sekitar TPA sendiri ya? Iya betul Mas. Jadi pengalaman dari tahun 2023 kemarin itu Jadi tempat-tempat titik-titik yang kemarin terjadinya kebakaran tahun 2023 itu yang kita lakukan untuk dilakukan penyiraman atau pendinginan di sana Mas. Bagaimana Pak untuk kesiapan personelnya, kemudian armadanya dan juga pasokan air Damkar untuk menghadapi ya potensi peningkatan kejadian kebakaran selama musim kemarau ini, Pak Tantri? Ya, untuk sementara ini di lingkungan TPA Jatibarang kan juga ada sumber air ya, yang cukup besar di lingkungan TPA Jatibarang. Satu itu ada sumber air, yang kemudian yang kedua adalah disiapkan
tangki air dari Dinas Lingkungan Hidup untuk di standby-kan di TPA Jatibarang. Baik. Itu, Mas. Apakah ada nanti penambahan patroli barangkali atau pos siaga Pak di kawasan yang dinilai rawan kebakaran, Pak Tantri? Untuk sementara ini kita belum ya, jadi masih menurut dari pihak TPA Jatibarang ini dengan dilakukan setiap 2 hari sekali dilakukan penyiraman dan pengecekan di pipa-pipa yang sudah terpasang itu, untuk sementara ini sudah cukup. Jadi belum ada laporan yang khususnya membahayakan di TPA Jatibarang. Itu, Mas. Baik, Pak Tantri, terakhir mungkin ini kan dengan kondisi cuaca yang cenderung kering, kemudian musim kemarau yang masih ada sekitar beberapa bulan lagi gitu ya, dalam beberapa waktu ke depan, ini seberapa optimis sih Damkar ini dapat mengantisipasi kebakaran di TPA Jatibarang? Pak Tantri, silakan. Iya. Kalau untuk sementara ini ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjaga di lingkungan TPA Jatibarang untuk tidak terjadinya kebakaran ya, tadi yang kami sampaikan, yaitu tadi dengan melakukan penyiraman, kemudian melakukan pengecekan ya pipa-pipa yang sudah terpasang itu kita upayakan semaksimal mungkin untuk dilakukan setiap 2 hari sekali itu, dan kesiapan personel dari kami ya. Baik Pak Tantri, terima kasih Pak Tantri sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama Radio El Sinta. Selamat siang Pak Tantri, sehat selalu, selamat bertugas Pak Tantri. Sama-sama Mas. Demikian perbincangan kami bersama Kabid Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Dr. Tantri Pradono SHMH. El Sinta Semarang News and Talk. El Sinta News and Talk.